Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam PKR, salam merah putih. Woi bosku, apa kabar dengan ternak Mulyono hari ini? Nah ini, eh, rupanya KPK ini mirip dengan Irma Caniago. Dia seakan-akan menjadi ternak terbaiknya Pak Mulyono ini. Kenapa? Ya karena sampai sekarang kan dia tidak mau usut tuh kasusnya Pak Mulyono. Ya katanya harus menunggu laporan. Akhirnya aktivis Nurani 98 itu resmi melaporkan Mulyono ke KPK. Dan padahal jauh sebelumnya, kata aktivis salah satu perwakilan aktivis 98 ini, Nurani 98, mengatakan ada kasus tahun 2020, 2021 kalau nggak salah, bahkan ada yang 2024. Itu sudah dilaporkan tapi tidak disikapi. Apakah itu tidak salah ketika saya mengatakan dia ternak terbaiknya Mulyono seperti Burma? Nah, kemudian ada nih perjalanan karir Pak Mulyono dari gorong-gorong berujung kepada jago berbohong. 12 tahun lalu, Berawal dari gorong-gorong gorong-gorong. saksi bisu atas fenomena politik Indonesia, Saksi bisu. yakni kebangkitan sosok Joko Widodo. Jokowi mampir ke gorong-gorong ini untuk meninjau penyebab banjir yang terjadi di Bundaran HI. Di sini, Jokowi bilang kalau gorong-gorongnya terlalu kecil. Katanya begitu. Sebulan setelah Jokowi masuk gorong-gorong, Bundaran HI kembali terendam banjir. Itu tercatat pada tanggal 14 Januari 2013. Pada masa ini, Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Banjir yang cukup parah itu bikin Jokowi menetapkan status tanggap darurat hingga 27 Januari 2013. 2 tahun kemudian, banjir juga terjadi pada 11 Februari 2015, kawasan sekitar Jalan Sudirman dan MH Tamrin. Enggak sampai situ, 30 Agustus 2016, Bundaran HI juga terendam banjir setinggi 30 cm. Banjir juga beberapa kali sempat merendam Istana Kepresidenan. Selama 12 tahun, dinamika politik Indonesia berubah. Pertanyaannya, ada nggak yang mau mengikuti jejak Jokowi yang masuk ke gorong-gorong? Makanya para pembenci merapat ke orang luar buat bantu orang luar nguasain Indonesia. Beginilah ciri-ciri ternak Mulyono. Betul bang, nggak ada otak. Logika dan dungu. Baru tahukah kalau Indonesia ini udah dikuasain orang luar? Baru tahu Anda. Selama ini kemana? Mulyono ngutang sama siapa? Kalau enggak dari orang luar. Coba deh mikir. Mulyono ngutang 8.000 triliun dari mana? Dari luar kawan. Jaminannya apa? Republik ini. Yang ketujuh yang kami laporkan ke Usut tuntas Jokowi dan semua keluarganya telah disebutkan oleh lembaga internasional organisasi Crime and Corruption Reporting Project sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia. OCC-RP menyebutkan bahwa Joko Widodo secara signifikan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, OCC-RP juga menyebutkan bahwa Jokowi telah merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia yang menguntungkan ambisi politik putranya bernama Gibran Rakabuming Raka. Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah dilakukan praktek KKN yang patut menjadi perhatian serius KPK agar pimpinan KPK yang baru dapat mengembalikan citra dan wibawa KPK kembali dan lepas dari stigma bayang-bayang kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan hal itu, kami pada Selasa 7 Januari 2025 kembali datang KPK untuk menyatakan bahwa 1. Menyayangkan pernyataan KPK yang tidak secara tegas menyatakan akan mengusut dugaan korupsi Joko Widodo maupun keluarganya terkait ramainya respon publik terhadap rilis OCC-RP. KPK menyebut hanya menunggu laporan dari masyarakat terkait hal tersebut. 2. Sikap KPK yang lembut dan pasif ini bertolak belakang dengan kasus yang menimpa tokoh politik dari partai politik yang bukan pejabat negara. Padahal KPK seharusnya mengejar pelaku korupsi yang berada di lingkaran kekuasaan atau mereka yang berada di lingkaran kekuasaan yang dilaporkan oleh masyarakat karena ada kerugian negara yang diakibatkan. Untuk 3 dan 4 silakan Bung Ray. 3. KPK yang bersikap pasif terhadap kasus dugaan korupsi Joko Widodo telah menguatkan asumsi yang kuat bahwa KPK bekerja untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, bahwa KPK bekerja bukan untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, tetapi demi kepentingan menyelamatkan penguasa, mantan penguasa, dan bahkan oligarki di lingkaran kekuasaan. 4. Belum adanya laporan masyarakat seperti yang diungkapkan KPK adalah tidak benar. Sebab kawan kami aktivis Nurani 98, tadi sudah disebutkan tahun 2022 dan 2021
Oh, 4 yang lalu 2022. telah pernah melaporkan dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Joko Widodo ke KPK pada tanggal 10 Januari 2022 dan laporan dugaan gratifikasi dan atau suap berupa penggunaan jet pribadi mewah oleh putranya yang bernama Kaisang. Selain itu, ada juga laporan dari TPDI pada tanggal 23 Oktober 2024. Disebutkan pula bahwa dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara juga muncul istilah blok Medan yang disinyalir terkait dengan keluarga Joko Widodo. Jadi, KPK minta laporan seperti apa lagi padahal sudah banyak yang melaporkan Joko Widodo dan keluarganya khususnya kepada KPK. Maka dan oleh karena itulah kami dari Eksponen 98 yang tergabung dalam Nurani 98 yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional pada sejarah reformasi 98 mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Joko Widodo beserta kekayaan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, dan saudara-saudaranya dalam 10 tahun terakhir. Sebab rilis OCCRP itu dengan tegas mensiratkan banyaknya warga negara Indonesia dan dunia yang memberi perhatian atas seluk-beluk dan asal-usul kekayaan Joko Widodo dan keluarganya yang sangat fantastis. Demikian desakan ini kami sampaikan kepada KPK agar KPK segera menindaklanjuti tuntutan ini untuk memanggil saudara Joko Widodo, putra-putrinya dan atau menantunya untuk dimintai keterangan tentang asal-usul kekayaannya yang segera ditingkatkan ke tahap penyidik. Jakarta 7 Januari 2004, hormat kami, Nurani 98, Rai Rangkuti, Ubaidillah Batrun, Embai, Ahmad Wakil, Guntoro, Antonius Danar, Hari Purwanto, Tejo Asmoro, Bowo Santoso, dan nama-nama lain yang belum sempat kami masukkan dalam hal ini. Terakhir yang kami sampaikan itu adalah adanya perdebatan soal mana buktinya, itu ditantang oleh Pak Jokowi pun juga ditantang oleh KPK. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami. Yang bisa disampaikan itu kami menyampaikan data, tergantung penyidik apakah data itu dianggap menjadi bukti yang sah untuk meningkatkannya ke tahap proses penyidikan atau tidak. Oleh karena itu, jangan lagi sekali-kali kita diombang-ambingkan dengan istilah mana buktinya. Nggak ada buktinya, yang ada adalah datanya. Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan dulu tahun 2022 ke KPK, 2004 lalu ke KPK, baik oleh Nurani 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang, berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi. Sehingga dengan begitu terang benderang sekarang, jangan orang lagi diombang-ambingkan dengan dalih mana bukti. Nggak ada bukti, yang ada data, dan data itu telah kami serahkan. Tinggal penyidik sekarang yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah data itu cukup untuk dinyatakan menindaklanjuti dalam proses hukum. Itu yang terakhir dari kami. Terima kasih. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh kawan-kawan media yang berkenan menghadiri ini. Ini semacam tantangan kepada KPK. Kalau kepada orang-orang yang berhubungan dengan lawan kekuasaan keras, akan dikejar ke Antartika. Tapi kalau kelihatan berhubungan dengan kawan sendiri, cukup antar kita. Jangan sampai itu yang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi bahwa selain data-data yang sudah disampaikan KPK baik 2 tahun lalu, setahun lalu, dan tambahan hari ini, kita juga mesti melihat bahwa secara empirik wajah Republik ini sedang muram, carut-marut demokrasinya, dan salah satu mantan presidennya masuk dalam daftar presiden yang terkorup di dunia. Tentu kita malu ya. Indonesia menjadi perbincangan dunia, dan disinilah KPK menjadi institusi yang dipertaruhkan. Apakah KPK akan berpihak pada kepentingan untuk memperbaiki keadaan Republik, atau justru KPK menjadi instrumen yang membuat wajah Republik makin buruk? Saya kira itu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau data kita ingin meminta kepada KPK untuk mengungkap kembali, menelaah kembali yang sudah pernah kami laporkan, baik tahun 2022 maupun 2024. Lalu kami sampaikan juga bahwa secara nyata di dunia ini, rilis OCCRP itu adalah bukti empirik untuk menjadi pintu KPK menelusuri itu. Kan kalimat yang sangat jelas di rilisnya OCCRP bahwa saudara Joko Widodo telah melakukan tindakan yang menggambarkan tindakan korupsi itu. Nah, gimana nih tanggapan kalian teman-teman? Sudah terbuktikan bahwa laporan itu sudah masuk 2022, 2024, tapi sampai sekarang tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Nah, bedakan dulu waktu zamannya Pak Abraham Samad jadi ketua KPK. Itu bahkan saya tidak pernah dapat berita bahwa ini dilaporkan ke KPK, ini dilaporkan ke KPK. Tapi langsung dieksekusi oleh KPK, dan kita baru tahu ternyata orang ini ditangkap oleh KPK gara-gara kasus ini. Itu bagusnya tuh KPK dulu. Sekarang apa? Nunggu laporan ada nggak ditindaklanjuti. Bukan itu ternaknya Mulyono. Ya kan? Ya, jadi kalau nggak mau dikatakan ternak, ya laksanakan tugasmu, Bray. Oke bosku, tanggapan kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.